Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam Bible Study Perjanjian Lama. Masih di kitab Bilangan, kita sampai di Bilangan pasal 11. Di sini kita akan melihat ada kericuhan di awal perjalanan bangsa Israel ya. Bilangan 11 ini terjadi tidak lama setelah mereka berangkat dari Sinai. Jadi belum apa-apa, masih awal perjalanan, sudah ada keributan ya. Nah, kita akan melihat bagaimana itu. Kita akan melihat di dalam pasal 11 itu ya. Yang pertama kita akan melihat ada para pengikut. Nah, para pengikut ini apa maksudnya ya? Kita akan lihat nanti, kita akan flashback ke kitab Keluaran sebentar ya. Lalu kita akan melihat bagaimana bangsa Israel sungut-sungut. Kemudian ada yang dikuasai hawa nafsu, sehingga mereka melakukan keributan ya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita akan melihat bagaimana ada 70 tua-tua yang dipilih untuk mendampingi Musa. Kita lihat bagian yang pertama, para pengikut. Nah, apa ini para pengikut ya? Bangsa-bangsa lain yang menyertai orang-orang Israel. Kita flashback sebentar, kita mundur kembali ke kitab Keluaran. Kita baca Keluaran 12 ayat 37 sampai 38. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Nah, ini ya. Jadi ada banyak orang ya, yang bukan bagian dari bangsa Israel, namun mereka bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena yang uh, mengalami masalah di Mesir sebetulnya memang bukan hanya orang Israel, ada suku-suku bangsa lain juga. Nah, orang-orang ini ikut menggabungkan diri kepada orang-orang Israel. Apa kaitannya ini dengan bilangan 11? Nah, kita lihat. Nah, kita lihat bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut ya. Mereka mengeluh dan keluhan itu berujung murka Allah. Lihat bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Pada suatu kali bangsa itu sungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berkata kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Nah, nah perhatikan di sini ya, di ayat 1, mereka itu sungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk. Nasib buruk yang mana? Kita tahu mereka ini dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Bisa-bisanya mereka berkata bahwa mereka sedang mengalami nasib buruk. Nah, betulnya apakah betul mereka mengalami nasib buruk? Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Mereka itu keluar dari Mesir dan perjalanan mereka melewati padang gurun tentu lumayan keras ya. Padang gurun loh yang dilewati.
Walaupun memang disertai Tuhan, dinaungi Tuhan. Ada tiang awan, tiang api yang menyertai ya, tiang awan di waktu siang yang meneduhkan, tiang api di waktu malam yang menerangi dan menghangatkan. Akan dikatakan dalam Alkitab, pakaian mereka tidak usang, sepatu mereka tidak rusak, tetapi tetap saja perjalanan melewati padang gurun itu tentu melelahkan ya. Dan tentu ada ketidaknyamanan ya. Soal makanan tentu pilihannya terbatas, namanya juga di padang gurun ya. Nah, masalahnya persoalan-persoalan ini kalau kita lihat apakah ini nasib buruk ya? Sebetulnya bukan. Itu adalah bagian dari perjuangan iman menuju tanah perjanjian. Itu bukan nasib buruk. Nah, ini yang seringkali juga dialami oleh orang-orang yang bertobat, mau mengikut Tuhan, ya, percaya Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan, belajar menaati firman Tuhan. Kemudian mereka mendapati ternyata kok hidup Tuhan itu kok lumayan berat ya, kok tidak mudah ya, susah ya. Ada banyak hal yang tidak boleh dilakukan, ya, ada batasan-batasan. Ya, karena memang kan firman Tuhan itu meluruskan jalan kita sehingga kita tidak boleh belok kanan kiri semau kita. Kita harus beribadah, harus belajar melayani, itu butuh pengorbanan, mengekang diri ya, menyangkal diri, menguasai diri untuk tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya itu tentu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di hati, kadang bisa terasa melelahkan, tetapi itu semua adalah bagian dari perjuangan iman kita. Nah, seringkali orang kemudian mengeluh, dan ini tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, kita dibebaskan dari dosa, dan kita diharapkan oleh Tuhan untuk menang terhadap dosa. Tuhan ingin kita menjadi umat pemenang. Untuk menjadi pemenang tentu perlu perjuangan, ya. Jadi kalau saudara mengalami kehidupan yang cukup berat mengikut Yesus, jangan berkeluh kesah, maju terus. Tuhan pasti memberkati. Kita lihat selanjutnya tentang hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu ternyata menolak Allah. Loh, bagaimana maksudnya? Nah, kita lihat nanti ya. Kita baca dulu ayat 4 sampai 6. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, di sini lihat di ayat 4 ada disebutkan orang-orang bajingan. Nah, ini saya kurang paham ya bagaimana kok di sini disebutkan orang-orang bajingan ya. Bahasa aslinya itu sebetulnya menyebutkan ini orang-orang campuran. Nah, orang-orang campuran itu siapa maksudnya ya, yang di Keluaran 12 tadi yang kita baca itu. Ada bangsa-bangsa lain yang ikut antara mereka. Dan mereka ini kemasukan nafsu rakus. Nah, kemasukan nafsu rakus ini, nah ini aslinya itu sebenarnya kalau diterjemahkan Rafia, mereka itu bernafsu akan nafsu. Nah, biasanya kan orang lagi nafsu makan, orang lagi bernafsu ingin kaya. Kalau ini
nafsu akan nafsu, berarti nafsunya berkali-kali lipat gitu ya. Nah, jadi mereka itu memikirkan perut aja, memikirkan makan aja. Mereka ingin makan daging, ingat apa, bawang pre, bawang merah, bawang putih, timun, semangka. Nah, di padang gurun memang ya tidak ada semua itu. Bagaimana di padang gurun mau cari semangka gitu ya. Bagaimana di padang gurun mau cari bawang. Gitu. Mereka kan tidak menanam bawang. Bagaimana mau bercocok tanam karena mereka kan jalan terus. Ya walaupun ada waktunya mereka berhenti, tapi tentu tidak selama itu sampai mereka bisa bercocok tanam. Nah, yang jadi masalah lagi, dikatakan orang Israel pun menangislah pula. Nah ini, jadi yang tadinya orang-orang itu ya suku-suku bangsa lain yang bergabung itu di antara mereka itu eh, yang kuasai hawa nafsu, orang Israel pun ikut-ikutan, orang Israel pun terpengaruh. Nah ini, apakah kemudian berarti orang Israel sebetulnya jangan jangan ini jangan ada orang lain bergabung? Ya sebetulnya tidak bisa dibilang begitu juga. Gitu. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan harusnya jangan terpengaruh gitu ya. Nah, ini malah justru pengaruh ikut-ikutan karena mereka dikuasai hawa nafsu. Apa akibatnya? Ya, kita baca ayat 18 sampai 20 dulu. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Wah, ini Tuhan menjanjikan daging. Kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Ini ya. Jadi mereka yang kuasai hawa nafsu itu pada dasarnya mereka menolak Tuhan. Mereka pikirannya hanya tertuju pada nafsu mereka dan tidak lagi tertuju pada Tuhan. Padahal sebelumnya Tuhan sudah pernah memberikan kepada mereka burung puyuh sebelum peristiwa ini. Ya, masih ingat ya? Pernah Tuhan memberikan kepada mereka burung puyuh. Kenapa mereka sekarang masih bertanya, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kalau memang kepingin makan daging, berdoalah, mintalah kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak sanggup memberi? Tetapi yang mereka lakukan, mereka bukannya berdoa meminta kepada Tuhan, tapi mereka sungut-sungut, mereka berkeluh kesah. Ya, itu tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ayat 31 sampai 33 dicatat demikian. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat kemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Bayangkan seberapa luas itu, saudara. Selain luas, berarti kan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. 2 hasta itu kira-kira hampir 1 meter. Ditumpukan burung puyuh sampai hampir 1 meter. Wow, luar biasa, saudara. Bayangkan berapa banyaknya itu burung puyuh. Hingga di ayat 32 ditulis, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam.
Dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Wow, banyak sekali ya. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar di sekeliling tempat perkemahan. Nah, ayat 33 ini yang mengerikan, saudara. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Ya. Orang-orang yang rakus, orang-orang yang dikuasai hawa nafsunya di antara bangsa itu dihajar oleh Tuhan. Mereka mendapatkan tulah dan mereka mati. Gitu. Nah, kalau tadinya tulah Mesir, sekarang mereka yang mendapatkan tulah. Karena apa? Karena mereka dikuasai hawa nafsu dan mereka menolak Tuhan. Sekarang kita akan melihat tentang Musa ya. Menghadapi situasi seperti ini, apa yang dirasakan Musa ya. Kita lihat ya, ada 70 tua-tua ya, yang dipilih untuk menanggung beban bersama dengan Musa. Nah, kita lihat Bilangan 11 ayat 14 sampai 15. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Nah, ini Musa ternyata kewalahan dan merasa putus asa. Nggak sanggup lagi Tuhan, aku memikul beban ini. Ya. Tanggung jawab atas bangsa yang ini, yang suka rontak, suka sungut-sungut, yang tidak menghormati Tuhan. Musa capek, Musa putus asa. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Musa merasa kewalahan itu ya wajar ya. Tapi untungnya Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Bilangan 11 ayat 16 sampai 17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ya. Lalu kita baca bagaimana Tuhan melakukannya ya. Di Bilangan 11 ayat 25 sampai 29. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka sebenarnya. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada dua orang tinggal di tempat kemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti Nabi di tempat perkemahan. Ayat 27, lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti Nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi,
oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Nah, dari ayat-ayat ini, dari peristiwa ini kita lihat ya, ada 70 orang yang dipilih dan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk kemudian bersama-sama dengan Musa menanggung beban pelayanan yang cukup berat itu. Nah, Yosua sempat berkata, "Kalah mereka," gitu ya. Mungkin Yosua itu karena dia setia kepada Musa ya, dia mengabdi kepada Musa sejak muda ya. Dia merasa, waduh, jangan yang lain lebih hebat dari Musa gitu ya. Mungkin Yosua berharap, wah Musa ini yang harus kuat melayani sendiri gitu ya. Tidak perlu yang lain. Gitu. Tapi Musa berkata apa? Seandainya semua umat Tuhan itu menjadi nabi, ya, artinya semakin banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus dan ikut melayani bersama, Musa makin berbahagia. Jadi di sini kita bisa belajar melayani Tuhan dan sesama itu tidak mungkin sendiri. Ya. Kita perlu pendamping, perlu orang-orang yang mau bersama-sama menanggung beban, yang mau bersama-sama melayani. Jadi jangan melayani seorang diri ya, melayani Tuhan dan sesama itu perlu uh, komunitas ya, bersama pelayan Tuhan. Nah, makanya di RC kita terus mencoba untuk membangun kelompok-kelompok kecil untuk sama-sama bertumbuh melayani Tuhan ya, yang bisa kita sebut Sernet ya. Atau di tempat lain mungkin disebut Komsel ya. Nah, saya punya satu pertanyaan. Di sini tadi ya ayat-ayat yang kita baca 70 tua-tua itu dipilih khusus dan dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau di masa sekarang apakah yang bisa melayani itu juga hanya orang tertentu saja? Nah, nanti kita diskusikan ya. Jadi, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Selamat direnungkan, dipikirkan, didiskusikan. Nanti kita jumpa di sesi diskusi di grup WA kita. Tuhan Yesus memberkati.